Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Henry Wahyudi. Di akun saya, akun yang membahas soal sejarah, adat, tradisi, dan budaya. Nah, kali ini di tangan saya ada salah satu peninggalan ya dari era Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, saya akan membahas sedikit sejarah tentang Kesultanan Cirebon. Berbicara tentang Kesultanan Cirebon atau era Kesultanan Cirebon ya, memang tidak akan pernah bisa lepas dari sosok Prabu Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau yang biasa kita kenal sebagai Bahu Cirebon. Beliau ini adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dari istri yang bernama Nyi Subang Larang. Berdirinya Kesultanan Cirebon ini yaitu ditandai dengan dibangunnya sebuah pesanggerahan yang bernama Pesanggerahan Pakungwati di tahun 1430-an. Nah, namun di saat itu Cirebon masih dalam pengaruh dari kerajaan Pajajaran atau kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Baru setelah tahun 1482, yaitu di saat kepemimpinan dari keponakannya yaitu Sunan Gunung Jati, Cirebon bebas dari kerajaan manapun atau menyatakan diri sebagai kerajaan yang mandiri dan merdeka. Namun hal tersebut diraih tidak secara instan ya guys ya, atau mudah. Hal itu kemerdekaan atau kemandirian dari Kesultanan Cirebon itu diraih penuh dengan perjuangan. Sempat ada perlawanan, bahkan sampai peperangan dengan beberapa kerajaan, yang salah satunya itu dari kerajaan Galuh yang saat itu dipimpin oleh Prabu Cakraningrat, yang mengalami sebuah masa transisi yang peperangan yang cukup panjang, dan Cirebon juga mengalami beberapa kekalahan dengan Prabu Cakraningrat atau kerajaan Galuh tersebut. Namun suatu ketika melalui strategi dari Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang dengan Sunan Gunung Jati yang mana saat itu sebagai pemimpin atau sultan dari Kesultanan Cirebon, dan dipimpin oleh salah satu kerajaan ya atau sekutunya yaitu Kesultanan Demak, dan dipimpin langsung sebagai salah satu panglimanya yaitu Raja Demak itu sendiri guys, bernama Sinuwun Sultan Trenggono. Baru di saat itu Cirebon mendapatkan kemenangannya melalui kepemimpinan dari Sunan Gunung Jati. Cirebon saat itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu di abad ke-16 hingga ke abad 17 awal. Hal tersebut ditandai dengan dijadikannya Cirebon sebagai pusat pelabuhan internasional, sehingga memiliki beberapa sekutu atau diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, bahkan sampai kerajaan-kerajaan di Timur Tengah dan Tiongkok guys. Atas kemajemukan tersebut, Cirebon saat itu dan bahkan hingga saat ini ya, Cirebon itu sangat dikenal sebagai masyarakat yang toleran, karena dari dulu kita atau masyarakat Cirebon itu sudah biasa hidup berdampingan dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita, baik berbeda dalam warna kulit, agama, etnis, bahkan hingga ke budayanya. Hal tersebut juga ditandai oleh salah satu pusaka dari Kesultanan Cirebon sendiri, yaitu salah satunya adalah sebuah kereta kencana yang bernama Paksi Nagaliman. Dan jadi memang Paksi Nagaliman ini diadaptasi dari akulturasi tiga agama sekaligus guys.
yaitu Paksi yang berarti burung, yang dilambangkan sebagai agama Islam ya. Naga yaitu sebagai simbol dari agama Konghucu, dan Liman sebagai simbol dari agama Hindu. Selain daripada itu, Paksi Naga Liman juga memiliki filosofi yang mana kehidupan itu memang harus seimbang, dengan ditandai Paksi sebagai penguasa dunia atas, Naga sebagai penguasa dunia bawah, dan Liman sebagai penguasa dunia tengah. Oleh karena itu, orang Cirebon selalu dititipkan tentang keseimbangan atas hal-hal tersebut, guys. Oke guys, sampai sini dulu sejarah singkat kita tentang Kesultanan Cirebon. Untuk selanjutnya kita akan bahas mungkin kelanjutan dari Kesultanan Cirebon ini ya guys ya. Akhir kata, saya Henry Wahyudi, saya undur diri. Salam sejahtera, salam damai, dan salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.